Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Suryadi dari Institusi Dian Cipta Cendikia, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas pentingnya bahasa Indonesia di perusahaan multinasional. Penting bagi perusahaan di Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal karena beberapa alasan utama. Yang pertama, kesetaraan. Menggunakan bahasa Indonesia memastikan bahwa semua karyawan dapat memahami informasi dengan jelas, mengurangi kesenjangan komunikasi, dan mencegah eksklusi bagi mereka yang kurang fasih dan dalam bahasa asing. Yang kedua, produktivitas dan efektivitas. Ketika semua karyawan memahami arahan pekerjaan dengan baik, kolaborasi menjadi lebih lancar dan produktivitas meningkat karena tidak ada hambatan komunikasi dalam berbahasa. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Yang keempat, pelestarian dan identitas nasional. Mengutamakan bahasa Indonesia dalam dunia kerja memperkuat identitas nasional serta meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa dan budaya sendiri. Langkah-langkah yang dapat diambil di perusahaan agar peran Indonesia tetap terjaga tanpa mengesampingkan kebutuhan bahasa asing, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, kebijakan bahasa internal. Menetapkan aturan bahwa dokumen dan komunikasi internal utama harus menggunakan bahasa Indonesia, sementara bahasa asing digunakan hanya jika diperlukan, seperti dalam komunikasi dengan pihak internasional. Yang kedua, bisa menggunakan pelatihan bahasa untuk karyawan. Memberikan pelatih bahasa Indonesia bagi karyawan asing agar dapat lebih mudah beradaptasi di perusahaan Indonesia atau lokal. Menyediakan kursus bahasa asing bagi karyawan lokal untuk meningkatkan keterampilan komunikasi global ataupun internasional. Yang ketiga, penyediaan terjemah. Jika penggunaan bahasa asing tidak dapat dihindari, perusahaan dapat menyediakan dokumen dengan terjemahan atau glosarium istilah penting dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam rapat dan diskusi, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam rapat dan diskusi internal, kecuali dalam konteks mengharuskan penggunaan bahasa asing. Yang kelima, sosialisasi dan kampanye internal. Mengedukasi karyawan mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari melalui seminar, workshop, atau kampanye internal. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antar peran bahasa Indonesia dan kebutuhan komunikasi dalam bahasa asing, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif, efisien, dan tetap relevan dalam konteks global ataupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.